الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, baik yang mengikuti mimbar ini dari tempat salat Jumat ini ataupun dari kanal yang telah disediakan, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti dan melaksanakan salat Jumat yang didahului dengan dua khutbah sebelumnya. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah yang akan mendekatkan kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sebuah kewajiban khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir dan mendengar mimbar ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita penuhi panggilan Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di akhir atau ujung bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau yang disebut dengan bulan haji. Dan hari-hari ini saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban, salah satu kewajiban di dalam Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sebagian saudara kita telah berangkat, sebagian saudara kita telah memulai beberapa ritual umrah dan hajinya. Haji adalah sebagai salah satu ibadah khusus yang tidak bisa dilakukan kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram, Arafah, Mina dan Muzdalifah. Haji dengan kekhususannya itu tentu memiliki berbagai dimensi yang harus kita pelajari, khususnya mereka yang melakukan ibadah haji. Haji adalah tentu tidaklah sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Haji pasti memiliki manfaat yang cukup besar, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat, baik dalam kehidupan personal
ataupun dalam kehidupan komunal sebagai sebuah umat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 97 berfirman berkenaan dengan Ka'bah yang berhubungan juga dengan ritual ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah telah menjadikan Ka'bah Baitul Haram sebagai sesuatu pengayom, sebagai sesuatu yang akan bermanfaat untuk manusia. Begitu juga bulan haram, begitu juga binatang kurban yang telah disiapkan. Semua itu supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi, dan sungguh Allah mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini juga diperjelas tentang filosofi kenapa Allah mewajibkan haji dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan wal hajja taqwiyatan lid-din. Setelah beliau menyebutkan beberapa filosofi ibadah lainnya, beliau menyebutkan bahwa haji disyariatkan dalam rangka menguatkan agama, dalam rangka penguatan atas agama. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ibadah secara umum pasti memiliki manfaat kepada personal ataupun kepada sebuah umat, kita sebagai umat. Maka haji pastilah bermanfaat bagi mereka yang melaksanakannya dan merenungi apa yang dilakukan dalam berbagai ritual ibadah haji akan bermanfaat untuk menguatkan keagamaannya, menguatkan loyalitas dia sebagai seorang yang beragama. Orang yang datang ke tempat-tempat suci menyaksikan langsung Baitullahil Haram, menyaksikan juga situs-situs bersejarah yang berhubungan dengan Islam, berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di Mekah ataupun di Madinah, maka tentu keimanannya kepada kebenaran Islam yang fakta, sesuai dengan fakta dan faktual, masih tersisa situs-situs bersejarahnya, maka dia akan lebih kuat keimanannya. Kalau selama ini dia hanya membaca dalam tulisan, kalau hanya selama ini dia mendengar dari berbagai khutbah dan ceramah tentang Nabi, kehidupan Nabi, situs-situs sejarah peninggalan Nabi, rumah Nabi, pusara Nabi, begitu juga Makkah, Ka'bah dan hal-hal lainnya. Namun dengan mata kepala sendiri ketika menyaksikan tempat-tempat situs sejarah yang berhubungan dengan Nabi itu, yang pasti juga berhubungan dengan Islam, akan menguatkan keimanan setiap kita. Karena itu disebutkan bahwa haji adalah menguatkan agama seseorang. Dan tentu begitu juga ritual-ritual ibadah yang dilakukan dalam ibadah haji, jika direnungi maka akan menjadikan kita sebagai hamba yang lebih paham tentang agama ini, hamba yang lebih kuat untuk taat kepada Allah, untuk hanya menyembah Allah sebagai simbol tauhid kita. Haji adalah juga di dalamnya terdapat Ka'bah, terdapat tawaf, di mana menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang disimbolkan rumahnya dengan Ka'bah, bahwa kita hanya berjalan, hanya mengarungi kehidupan dunia ini, Allah menjadi poros kita. Allah lah yang menjadi ukuran barometer untuk kita berjalan atau kita diam. Bukan dunia, bukan harta, bukan jabatan, bukan hal-hal lainnya. Dan begitu juga sa'i, melempar jumrah, menyembelih binatang kurban, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah,
dan berbagai ibadah lainnya, semuanya jika direnungi maka akan menunjukkan betapa kita harus berada dalam kondisi fakir, miskin, papa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yang harus kita lakukan kecuali menyerahkan diri kita, menyerahkan segala aktivitas yang harus kita lakukan, bahkan menyerahkan keinginan kita kepada aturan, kepada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan memberikan manfaat kepada kehidupan kita, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail. Maka Allah dengan ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Dan selain ibadah haji memberikan penguatan terhadap keagamaan setiap orang, karena itu diharapkan mereka yang pulang dari ibadah haji ibadahnya lebih baik, ketaatannya lebih baik, loyalitas keagamaannya lebih baik, pemahaman keagamaannya lebih baik daripada yang sebelumnya sebelum dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua, ibadah haji tentu juga punya efek, punya dampak dimensi sosial, dimensi yang menyebutkan kita sebagai sebuah umat, sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah komunal yang itu akan juga menjadi lebih kuat dengan ibadah haji. Coba bayangkan ketika kaum muslimin hanya 1% saja dari seluruh kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia berkumpul di satu tempat, dan itu menunjukkan betapa umat Islam sebagai sebuah umat adalah umat yang sangat besar, umat yang seharusnya diperhitungkan dalam kancah permainan dan politik dunia, umat yang seharusnya juga punya kekuatan ekonomi yang sangat besar karena mereka bersatu, karena mereka berada di bawah naungan Ka'bah Baitullahil Haram. Itu adalah sesuatu yang mungkin masih jauh daripada harapan, tapi itulah yang harus dipahami, bahwa ibadah haji seharusnya sebagai persatuan kaum muslimin, sebuah pemandangan indah di mana kaum muslimin dari berbagai tempat, berbagai etnik, berbagai warna kulit, berbagai bahasa, dan berbagai latar belakang pendidikan dan mazhab yang mereka yakini di dalam Islam, mereka bersatu untuk melaksanakan sebuah ibadah bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah simbol daripada persatuan kaum muslimin yang seharusnya punya efek yang sangat besar, punya dampak dan buah yang sangat besar terhadap berbagai dimensi kehidupan, baik itu ekonomi, budaya, sosial, politik, dan hal yang lainnya. Jika secara ekonomi masing-masing mereka yang melaksanakan ibadah haji kemudian saling mengenal dan satu dengan yang lain bisa bekerja sama untuk menguatkan ekonomi umat, ekonomi bangsa di berbagai tempat, ekonomi umat Islam di berbagai negara, maka betapa kita bisa menyaksikan hasil yang sangat besar yang bisa diperoleh. Betapa jika masing-masing negara, masing-masing umat Islam yang datang dari berbagai negara untuk kemudian bersatu secara politik, untuk kemudian menghadapi musuh-musuh Islam, maka tentu itu akan juga menghasilkan sebuah kekuatan besar. Sekali lagi, boleh jadi ini adalah masih berupa harapan-harapan kita, karena kenyataannya kita saksikan bahkan
para pemimpin-pemimpin negara Islam dan khususnya negara Arab adalah masih belum bisa untuk bersatu, masih belum bisa untuk menunjukkan kekuatan umat Islam di hadapan musuh Zionisme Israel, sehingga banyak negara Islam yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa untuk saudara-saudara kita yang masih dalam penjajahan, masih ditindas oleh Zionisme Israel. Dan bahkan sangat disayangkan jika masih ada sebagian negara Islam yang masih bersatu dan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Itu semua adalah tentu bagian yang harus menjadi solusi. Haji haruslah menjadi solusi untuk kemudian kita lebih maju ke depan, lebih kuat sebagai ummah. Kita sebagai rakyat biasa mungkin tidak bisa apa-apa kecuali hanya berdoa dan berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati mereka yang punya otoritas untuk kemudian melakukan hal-hal yang terbaik untuk umat Islam ini. Begitu juga mungkin mereka yang duduk di pos-pos tertentu seperti majelis ulama atau mereka yang berada di jajaran pemerintahan yang bisa menyuarakan kepada masyarakat dunia dan berbagai pimpinan di dunia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk umat, untuk kaum muslimin, dan bisa untuk memerdekakan saudara-saudara kita yang masih tertindas dan terjajah di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Hari demi hari Allah memberikan ilmu kepada kita sehingga kita mengetahui tugas-tugas kita dan kita mampu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina abil qasim al-mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua kembali kami memuja dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali kami bersalawat dan bersalam ke haribaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Kembali juga kami mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir serta mendengarkan mimbar ini. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha untuk melakukan segala kewajiban yang ada di pundak kita, kewajiban pribadi, kewajiban sebagai kepala rumah tangga, kewajiban-kewajiban lainnya yang kita berada dalam pos-pos itu, serta kita menjauhi segala larangan Allah sehingga kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Dan juga tak lupa kami memesankan kembali, marilah kita selalu mempererat persatuan di antara kita. Janganlah kita terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang menginginkan
untuk kita bercerai-berai, untuk kita tidak bersatu dengan dalih apapun sebagai sebuah umat Islam dan juga sebagai bangsa dalam sebuah negara yang kita cintai, Indonesia ini. Maka kita berkewajiban untuk selalu merapatkan barisan kita, saling bahu-membahu, saling bersatu, dan juga melakukan berbagai hal yang bermanfaat untuk umat dan bangsa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada cerai-beraian, daripada keterpurukan, daripada berbagai mara bahaya, baik itu yang berupa bencana alam ataupun yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur al islam wal muslimin, Allahumma ansur al mujahidin fi kulli makan, Allahumma ahlikil kafarata was sahayinah, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din, Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wahzim kalimatahum bihaqqi Muhammad wa ali Muhammadin salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min ni'amihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.